Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Luar biasa, terima kasih sudah mampir dan semoga Anda semua dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas topik yang hot di kalangan pebisnis dan praktisi pajak, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kerjasama Operasi atau KSO. Peraturan baru ini membawa perubahan yang cukup signifikan. Kalau Anda seorang pengusaha atau bagian dari tim keuangan, video ini pasti sangat bermanfaat. Stay tune sampai akhir, karena saya juga akan membahas solusi praktis serta strategi tax planning agar Anda tetap patuh sekaligus efisien dalam pengelolaan pajak. Yuk, langsung saja kita bahas. Let's go! Sebelum kita masuk ke aturan terbaru, mari kita bahas dulu. Apa sih sebenarnya KSO itu? Kerjasama operasi atau KSO adalah bentuk kerjasama bisnis antara dua atau lebih entitas, baik perusahaan domestik maupun asing untuk melaksanakan proyek tertentu. Biasanya KSO digunakan untuk proyek besar seperti konstruksi, energi, atau pengembangan teknologi. Bedanya dengan joint venture, KSO di Indonesia tidak membentuk badan hukum baru, tetapi ada entitas yang bertindak sebagai pelaksana atau pengelola. So, rekan-rekan semuanya, kenapa bentuk KSO ini menarik? Salah satunya karena KSO memungkinkan kolaborasi antara perusahaan dengan keahlian yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama, tanpa perlu merger atau akuisisi yang rumit. Tapi ada aspek perpajakan yang harus sangat diperhatikan, terutama dengan hadirnya PMK nomor 79 tahun 2024 ini. Oke, sekarang kita masuk ke inti. Apa saja perubahan besar yang diatur dalam PMK nomor 79 tahun 2024? Pemotongan pajak yang lebih kompleks. Salah satu perubahan utama adalah kewajiban tambahan untuk memotong pajak atas transaksi tertentu dalam KSO. Misalnya, pembayaran kepada subkontraktor atau penyedia jasa yang bekerja sama dalam proyek. Artinya, Anda harus mempersiapkan sistem pencatatan yang lebih rapi agar tidak salah hitung atau terlambat membayar pajak. Kedua, pelaporan keuangan yang lebih ketat. Pelaporan keuangan KSO harus lebih transparan, lengkap, dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Dengan kata lain, tidak boleh ada transaksi yang disembunyikan atau dilaporkan setengah-setengah loh. Pemerintah menekankan pentingnya fairness dan akurasi dalam pelaporan, terutama karena proyek-proyek besar melibatkan banyak pihak. Alright. Ketiga, pengakuan pendapatan dan beban secara fase-fase. Kalau proyek Anda terdiri dari beberapa fase, kalau fase proyeknya lebih dari satu, maka pendapatan dan beban harus diakui sesuai dengan progres proyek, bukan sekaligus di akhir. Ini memerlukan pencatatan yang lebih rumit, tapi sangat penting untuk menghindari pembayaran pajak yang tidak semestinya. Mari kita lihat contoh sederhana. Misalnya, ada sebuah KSO antara dua perusahaan, perusahaan A dan perusahaan B untuk membangun gedung bertingkat. Di tahun pertama, proyek selesai 30%, di tahun kedua 50%, dan di tahun ketiga 20%. Dulu, ini kondisi dulu, disclaimer sebelum berlakunya PMK 79 ini. Banyak perusahaan mengakui pendapatan di akhir proyek, sehingga mereka tidak terlalu pusing dengan pajak selama proyek berlangsung. Tapi, dengan adanya PMK 79 tahun 2024, pendapatan dan beban harus diakui secara proporsional setiap tahun. Jadi, Anda harus menghitung berapa pajak yang harus dibayar berdasarkan progres tahunan.
Right? Sampai sini paham? That's good. Dari contoh ini, kita bisa lihat bahwa manajemen keuangan yang cermat sangat diperlukan. Kesalahan kecil dalam pelaporan bisa berdampak besar, baik dari segi sanksi pajak maupun citra perusahaan. Sounds good. Jangan khawatir, saya tidak hanya membawa kabar rumit saja, tapi juga solusi. Berikut beberapa langkah praktis yang bisa Anda terapkan. Pertama, lakukan audit internal secara berkala. Penting banget untuk memeriksa pencatatan keuangan KSO Anda secara berkala. Kalau perlu nih ya, libatkan tim auditor independen untuk memastikan bahwa laporan Anda sesuai dengan peraturan baru. Berikutnya, gunakan software akuntansi yang canggih. Ada banyak software akuntansi yang dirancang khusus untuk bisnis yang melibatkan KSO. Software ini akan memudahkan Anda dalam pelaporan keuangan, pencatatan pendapatan, dan pemotongan pajak. Anda tidak perlu khawatir. Meskipun ada beban teknologi, tetapi beban IT ini juga bisa buat diperhitungkan untuk mengurangi beban pajak perusahaan secara tahunan. Gimana caranya? Next, kita bahas di video lain. Sounds good? Ketiga, perbarui SOP perpajakan Anda. Tim keuangan Anda perlu memahami peraturan baru ini. Staf-staf Anda, tim accounting Anda, ya, penting banget ini. Buat SOP atau prosedur standar yang memastikan semua anggota tim mengikuti panduan terbaru. Selanjutnya, kita masuk ke strategi tax planning yang bisa Anda gunakan. Bagaimana cara kita memastikan bahwa bisnis tetap efisien dan patuh? Pertama, rencanakan pengakuan pendapatan dan beban. Oke, sesuaikan pengakuan pendapatan dan beban sesuai jadwal proyek Anda ya. Jika memungkinkan, atur waktu pengeluaran proyek agar dapat memanfaatkan pengurangan pajak dengan maksimal ya. Kedua, manfaatkan kredit pajak. Kalau Anda memiliki transaksi lintas negara, perhatikan kesempatan untuk memanfaatkan kredit pajak. Ini penting untuk mencegah Anda membayar pajak ganda. Itulah pembahasan kita tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 Tahun 2024. Semoga informasi ini bermanfaat dan membuat Anda lebih siap menghadapi tantangan baru. Kalau Anda punya pertanyaan lain atau ingin berdiskusi lebih lanjut, tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton sampai akhir teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga bisnis Anda terus berkembang dan sukses.